Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kakak? Ih, kayak udah lama banget Alhamdulillah padahal tiap hari ngobrol. baik. Iya, jadi kali ini kita mau perkenalan dulu ya, Zar. Perkenalan, emang sebelumnya belum kenal? Ya kan? Iya, maksudnya bukan perkenalan ke kita ya, tapi perkenal ke audiensnya kita tuh. Asik. Gitu. Oke. Ya, aku nggak tahu sih who Oke. will be our audience, but yeah, like sebelum kita bikin banyak video lagi, kita perkenalan aja dulu. Amin. Amin. Oke ya, barangkali ada orang yang mau tahu konteks bagaimana sebuah video-video ini terbuat nantinya. Nah, ini konteks awalnya. Oke. Kamu Iya. boleh mulai duluan, Fatimah Soraya. Oke, mungkin kita mau formal banget dipanggil nama lengkap. Jadi kita ini dulu ya, kita start dari background kita sekarang dulu sebelum kita bakal cerita how this content started gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, aku saat ini sedang menjalani program studi master aku untuk S2. Alhamdulillah sudah tahun kedua dan udah mau tesis. Minta doanya teman-teman. Dan aku adalah student dan awardee dari Erasmus Mundus Joint Master. Specifically, I'm studying interdisciplinary of materials for energy storage and conversion. Jadi aku spesifik belajar tentang baterai dan saat videonya dibuat aku lagi stay di Spain gitu. Gitu. Subhanallah, keren banget. Oh iya, sama aku Mantap aslinya jiwa. Malang. Kalau di Indonesia aku tinggalnya di Malang. Gitu. Oke. Thank you, thank you. Nah, kalau aku it's quite boring because I was born here, was raised No. here. Asli Jakarta, bahkan mamaku kayak sukunya juga Betawi. Jadi, dan sekarang juga masih stay di Jakarta. Aku seorang pekerja yang berada di bidang sosial media, anak konten banget. Tapi ini sebenarnya aku belum ngasih tahu nih ke Fatima. Apa? Bahwasanya aku baru keterima kerja lagi di salah satu startup yang peduli pada lingkungan. Karena lately we know kan Oh. ada ini Mhm. kan, maksudnya disaster atau climate change. Sebenarnya dari kemarin, Mhm. cuma karena it happens in our country itu jadi kayak makin overwhelming diri aku. Akhirnya aku nyoba apply di salah satu perusahaan yang bergerak concern terhadap lingkungan seperti itu. Yuhu, memulai 2026 dengan Wow. pekerjaan baru. Seru abi ya, seru banget. You Ya didn't tell doain me ya. before. Aku Iya, kalau mau nanya karena sekarang kamu kerjanya di mana, kamu gak bakal mau mention kan? nanti itu kita bisa di Private. belakang layar. Ya kan? Harusnya kamu kasih tahu aku sebelumnya. But anyway, ya Oke, intinya congratulations buat keterima di tempat kerja baru. Semoga di tempat baru ini bisa lebih banyak belajar, lebih impactful dan amin. ya lebih sharing banyak-banyak ke aku lah nanti how does this organization or platform works. Aku kepo banget sih soal orang-orang yang Oke, bergerak sip, di sip. bidang climate change gitu. Not specifically climate change, but anyway. Ah, so environmental issue. Mm-mm. Oke. Oke. Ya, jadi Gimana nih? jadi untuk sesi ini kita mau cerita dulu how did we meet? Geli banget. Ya, intinya like how we decided to start this conversation, but ya semua ini pastinya berasal dari Zahra yang rootnya itu content creating banget. Udah dari rootnya, udah dari sananya ya. Yes. As a communication student yang bergerak di bidang apa content creator, content creating. Jadi akhirnya kita memutuskan Ini untuk langit udah dibuka belum? membangun ini. Dari tadi gue pengen Hmm? terbang. Langit kebuka nggak nih? Kalau langit Oke. Indonesia ketutup polusi ya.
Fakta. Oke. Oke, Tapi so ozonnya you go tipis. first. Oke. Iya sih, karena sebenarnya kalau aku ngelihat dari kita berdua ya, ada kesamaan kita tuh suka planning. Tapi memang kayaknya banyak orang yang suka beride sih. Cuma kan struggle-nya adalah eksekusi ya. Nah, Iya, itu mungkin aku banget sih. yang menjadi karena ini dibuatnya akhir tahun, aku juga sih sering kayak gitu. Kalau di aku bukan eksekusi sih, aku lebih karena overthinking banget anaknya ini nanti kayak gimana ini gimana gimana gitu. Terus melihat resultnya kalau misalkan negatif gimana gitu. Padahal kan belum tentu juga terjadi, tapi memang bagus untuk diprediksi. Nah, untuk sekarang dan kedepannya aku berharap aku bakal lebih berani untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang awalnya itu hanya di dalam pikiran gitu. Salah satunya ini gitu. Dan aku ngeliat kayaknya Pastor juga em, teman yang cukup bisa jadi how to say it, bukan gatekeeping sih. Maksudnya kan kadang kalau di media sosial itu bakal tersebar gitu pesannya dengan cepat. Kadang nggak ada konteks. Atau misalkan karena kalau di belakang layar kan biasanya kita ngobrol bisa apa aja kan. Nggak ada filter yang atau indikator yang pasti untuk yang mana harus diikuti gitu. Nah, kalau aku yakin obrolan kita itu masih aman dan bermanfaat lah untuk dikonsumsi banyak orang seperti itu. Iya. Iya. Ya, begitulah. Jadi intinya kita sering banget kalau teleponan itu 3 jam, 2 jam, bener-bener ngomong random sampai also we oftenly discuss about a lot of random stuff, random issues gitu. Jadi akhirnya we decided why don't we make a platform. Actually kita juga pernah live bareng di TikTok gitu ya, bahas-bahas gitu. Hmm. Cuman lately aku jarang di TikTok sih gitu. Terus habis itu ya emang dari dulu kita Zara selalu ngide, ayo Kifat kita bikin podcast kayak gitu. Jadi ini tuh podcast ala-ala low budget pakai Zoom dulu gitu. Iya sih, soalnya Maybe kalau terlalu one mikirin day. perfeksionis nggak bakal jalan-jalan gak sih? Apalagi dalam ya zona waktu kita beda. Kamu kita 7 jam, 6 jam, 6 6. Sekarang 6. 6 jam. Terus kayak ya banyak hal yang sebenarnya tuh jadi keterbatasan. Tapi kalau kita hanya fokus pada itu kayak nggak bakal jadi-jadi. Iya betul. Iya. Terus selain itu buat aku pribadi juga kayak Yaping itu adalah somehow releasing stress gitu. Cuman kadang aku tidak Iya. memberi waktu ke diri aku untuk ngerilis stres itu. Kadang alasannya apa ada aja yang harus dikerjain gitu. Dan akhirnya kependem terus gitu kan. Jadi nggak rilis stresnya. Yang ada makin stres, makin stres. Jadi dengan dorongan dari Zahra ini, finally we made it. A platform for me to heal my stress too. Tapi iya sih, Iya aku gitu. juga tipikal orang yang kayak gitu, yang banyak apa tipikal orang yang harus yapping is my way to release gitu. Kan ada orang yang bilang journaling. I've tried journaling tapi tidak seefektif ngomong. Kayak 15.000 kata per hari tuh harus dihabisi. Literally kayak Iya sih, paham sih. that's why maybe kenapa Tuhan memberikan saudara saya banyak ya. Jadi kayak I can tell my story to Iya. all of them and also Iya like bisa all of my ganti-gantian ya. friends. Iya betul. Kayaknya Seperti kamu nanti itu. kalau kalau misalnya pindah kota kamu nggak bakal bisa ini sih. Kayak tinggal di yang studio room gitu yang sendirian seharian gitu. Enggak, kayaknya ya aku butuh manusia, tapi aku nggak suka keramaian. Nah, itu bingung makanya, woi. Kebayang sih. Tapi kita kita mulai sering discuss bareng, kita mulai sering ngobrol-ngobrol bareng tuh kayak baru terakhir akhir-akhir sekitar 2 tahun, 3 tahun dari 2023 kan ya. Nanti jalan Iya. 3 tahunan lah, 2 atau 3 Hmm. ya kan. Jadi sebenarnya itu kita itu temen temen SMP dari SMP kita SMP SMA satu sekolah bareng. Cuman kita kita pernah ada fase yang deket, maksudnya deket main bareng, makan bareng. Karena kita asrama ya, jadi makan bareng itu penting gitu. Makan itu adalah a Iya. part of socializing with friends gitu kan. Iya Gitu. betul Jadi betul. makan itu adalah salah satu indikator oh kamu deket sama siapa.
Berarti dilihat dari Iya oh kamu lagi. makannya sama siapa gitu kan. Tapi Gitu, kita pernah tapi jadi teman juga makan bareng. menambah nafsu makan gak sih? Iya ya, bener. Aku mulai nggak rewel makan tuh sejak itu makan bareng di asrama. Dulu aku rewel banget soal sayur, makan pedas nggak bisa. Terus semenjak masuk asrama, semua masuk. Iya, karena adanya itu juga kan. Kayak Mm, survival mode-nya udah keluar, kayak udah nggak mikirin rasa, udah nggak mikirin udah iya, lapar, yang ada apa di depan mata ya iya. makan. Tapi emang juga karena misalnya, oh temen yang lain tuh bisa menikmati, jadi energinya tuh apa ya nyalur gitu loh. Kayak teman-teman aku di sini Hmm. juga gini, maksudnya teman-teman aku di sini yang jadi cerita. Jadi kita kan sempet pas yang semester kemarin pas di Prancis kita kan studi room masing-masing tuh. Itu temen aku, kalau aku kan emang prinsipnya ya harus tetap rajin makan gitu kan. Maksudnya ya makan teratur kalau bisa sebisa mungkin. Cuman kalau temen aku tuh sampai berantakan banget, dia bener-bener berantakan banget jadwal makannya. Terus habis itu di sini kita kan hidupnya bareng. Terus ya karena aku kan juga tipenya orang oh jam 2 jam 1 udah waktunya makan masak sih buat masak buat lunch gitu kan. Oh jam 6 jam 7 udah waktunya masak buat dinner gitu. Jadi akhirnya mereka juga terdorong buat lebih on time gitu. Jadi emang kalau kalau bareng-bareng tuh desire buat makannya juga jadi naik gitu. Betul. Ya, anyway, Iya. tapi kita cerita dulu how we reconnect di tahun 2023. Padahal kan sebenarnya kita berteman dari 2013 berarti ya pas SMP. Tapi fun fact ya sebenarnya. Nah, ini tapi harus dikasih konteks dulu. Pertama, saya ini orangnya lupaan. Jadi momen-momen tentang Oh masa ya. lalu itu saya sering lupa. Terus yang kedua, seingat, is it okay to say gue? Ya nggak apa-apa. Is it- That's okay. Oke, Like, di mau pakai di I awal knew sana aja juga ya. nggak apa-apa. Bahasa Cindo. Em, gue tuh kan gak terlalu ingat momen masa lalu, dan satu satu momen yang gue ingat, eh, diri gue, sama lu saat itu tuh cuma lu tuh sangat sulit untuk di approach gitu, tapi not in a bad way ya. Kayak, nah ini kasih konteks lagi, kan gue tuh masuk asrama karena apa, orang tua kan yang encourage gitu, tapi yang namanya anak kan pasti ada, nggak pasti sih, gue terutama gue kayak di situ sempat ada ketidaksetujuan gitu. Nah, tapi Hmm. mungkin mereka nggak tahu cara nge-approach aku tuh kayak gimana gitu. Dan akhirnya sadar tuh ketika SMA, oh ternyata ilmu itu penting. Itu sadarnya ketika sudah mulai meranjak dewasa gitu kan. Nah, sedangkan Fatimah Soraya ini sejak SMP, ini POV gue ya, dia tuh selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu sangat jauh dari gue. Gue tuh ada aturan apa? Gue selalu menanyakan kayak, "Kenapa harus ada aturan ini begini begitu, like it's me until now tuh kayak sampai sekarang tuh kayak gitu." Nah, tapi kayak di satu sisi gue tuh amazed juga, kok nih orang bisa sih yang kayak nurut terus gitu, tapi dia ada ada orang yang nurut sama peraturan karena dia takut. Tapi gue ngeliat lu itu emang kayak lu bisa menginternalisasi dan accept all of the rules gitu loh, tanpa merasa keterpaksaan yang kayak, lu harus nurut gitu, nanti ada punishment. Memang waktu itu kita ada punishmentnya, tapi gue ngeliat lu kala itu bukan karena punishment, kayak emang emang udah bagian dari kehidupan seperti itu. Nah, akhirnya gue tuh ada perasaan yang kayak, gue pengen dah deket sama nih orang karena udah pinter, bro bro, sering banget dia ranking 3 besar Om sama tuh 54. Terus kayak, em, apa, ya banyak lah prestasinya, kayak, dia juara gitu. Akhirnya di situ ya, gue pribadi gue seneng sih kayak dapet juara, tapi gue bukan tipe kali yang ngambis juga, enggak. Cuma ya namanya orang kayak suka kan mendapatkan achievement gitu. Iya, iya, Nah, waktu pasti. itu tuh inget banget satu lomba yang kita sempat bareng adalah ekonomi kan, padahal dia anak IPA nih Hmm. guys nanti pada ujung-ujungnya gitu. Tapi gue seneng banget dia tetap apa ya, dia tuh gak ngeliat gue sebagai rival. Kayak tetep waktu akhirnya pas kayak kelas 2 kan gue lanjut ekonomi, karena dia masuk IPA kan udah gak lomba ekonomi lagi gitu. Kan gue yang masuk IPS. Dia tuh tetep yang kayak menyemangati. Nah, itu momen-momen yang sangat Iya, melekat di apa gue. apa lagi momen Eh, itu? iya, gue Apa inget apa banget kayak momen itu? waktu di letter L, kan lu nanya gue kan gimana Zara Betul. hasilnya gitu. Lo pakai pakai seragam putih tuh, kita kayak, wah gue inget Sumpah. banget kayak gimana. Iya, terus kayak
Karena gue masuk semifinal kan waktu kelas 2, baru pas kelas 3-nya sampai finalis gitu. Terus kayak nggak apa ya, kan ada orang yang pinter tapi dia nggak mau ngasih ini ilmu gue gitu. Iya iya iya, tenang, nggak bakal gue minta. Kalau lu tuh kayak ya orang kita aja sering banget belajar Iya. bareng-bareng, dia yang ngajarin, dia mah sabar. Kalau gue mah kagak. Itu how about you? It, was there any specific or special thing about back then? Kalau kalau aku pas itu kita yang sempat pokoknya kayak aku ingat intinya kalau tahun pertama ya pertama itu aku impressionnya aku first impression aku pas kita murid baru tuh kamu berisik banget. Sumpah kak Tapi aku emang kayak anaknya berisik sampai aku tapi sekarang. emang tapi emang apa ya kalau misalnya di tempat baru kan aku cenderung diem gitu kan. Jadi emang aku sering selalu menotis orang yang berisik gitu. Pas kuliah juga aku kayak gitu gitu. Dan ternyata sempat jadi teman deket juga sama orang yang apa ya aku punya impression kayak gitu gitu. Jadi aku juga kayak kamu kan aktif banget gitu kan. Kalau aku kan kayak diem, maksudnya nggak yang begitu banyak approach orang. Kamu semua orang kamu approach, semua kakak kelas, Iya, semua teman kamu approach gitu. Jadi kayak aku ngelihat kamu tuh sebagai anak yang sangat aktif dan um, berisik gitu. Terus tapi habis itu benar-benar. habis itu apalagi kan kita beda area di gitu kan. Kamu di Muntada dulu kan. Dulu kan kamu anak Muntada Iya kan iya pas iya. awal. Jadi kita not so close gitu. Terus kayaknya kita kita sekelas nggak sih dulu? Iya kita B. Kelas sekelas deh. Ya aku ingat kamu mecahin meja kaca. Kaca meja, kaca meja. Terus habis Mohon itu maaf guru-guruku. Mohon maaf, terus tapi itu seperti yang kayak ya mau pokoknya diganti ya. Dan ya udahlah anyway. iya. Iya gitu. Terus habis itu tapi ya itu aku ingat. Tapi aku maksudnya, walaupun kamu aktif, di mata aku maksudnya kamu aktif, tapi kamu bukan anak yang bandel yang apa ya? Kalau di mata aku ya, I don't know, like aku juga kan nggak yang deket-deket banget kan sama kamu gitu pas itu. Cuman aku tahu kamu aktif, tapi kamu aktifnya itu bukan yang bandel gitu, bukan yang nakal kayak gitu. Cuman ya emang anaknya aktif aja gitu. Terus habis itu kita sempat sempat yang deket apa yang itu sering makan bareng terus kayaknya kita kayak pasti beberapa kali puasa bareng terus bukber gitu deh aku ingat pokoknya kita pas puasa deket itu pas lagi bulan-bulan Rajab Syakban gitu deh aku ingatnya pas di situ soalnya aku ingat banget kamu sempat mengeluh-ngeluh pas ngajakin aku makan malam habis sholat karena aku lama terus kamunya kayak Fat ayo kita makan kayak gitu itu sih yang nempel di memori aku terus Karena pas itu bukan hanya ruh yang harus dimakan, dia baca doa mulu guys. Kayak iya, baca doa dulu. kamu bilang Ya bener bukan sih. hanya ruh yang harus dikasih makan, jasad juga harus dikasih makan gitu. Sekarang kebalik gitu. Terus habis itu sama juga pas yang aku ingat juga dari pas SMP itu pokoknya ada suatu waktu kita tuh janjian puasa bareng. Terus habis itu aku nggak jadi puasa pas itu gara-gara apa gitu. Tapi kamu udah puasa. Terus momennya itu gini, aku di kelas terus habis itu kamu buka pintu, kamu baca surat Al-Munafikun kesel. Sumpah kamu baca ida aja akal munafikun kayak aku kesel. Aku agak sakit hati sih di situ Zar jujur. Aku Ya konfesi. udah gue mau mohon mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf ya di sini nih pengakuan dosa. Emang Ini anaknya sebelum agak gak berganti ceplas-ceplos tahun. gitu. Iya Ya sih, gitu. I'm very blunt Iya until gitu. now. Itu sih pas Iya SMP iya. terus pas SMA karena kita sering ya ngadain event-event ya di situ aja sih yang kita sering pasti ngadain kayak drama bikin drama-drama gitu kan. Gitu. Iya Terus iya. habis itu udah pas udah lulus SMA kita jarang banget kontekan apalagi kamu kan juga nggak aktif di sosial media kan pas awal-awal. Iya. Nah, kebetulan gue baru megang HP pas lulus SMA. Dari semua saudara gue yang pada punya HP SD. Kakak gue sih, tapi kan kakak kakak gue kan gue aja sama dia beda 7 tahun kan. Maksudnya dia baru lulus SMA, ya emang emang masanya ngerti gak sih kan. Kalau abang gue aja Hmm. abang gue yang beda 5 tahun udah pada punya SD, bahkan adik gue juga punya SD gitu. Like gue, Hmm. maksudnya kan gue sezaman sama lu nih. Gue baru punya lulus SMA gitu. Dan Hmm. sampai sekarang hal yang ini agak kurang, misalnya agak keluar. Gue bekerja selalu pakai device yang dimana gue tuh dulu sangat tidak familiar dengan hal itu. Iya, iya. Ya Tidak emang pakai jalan HP, hidup orang tidak. nggak ada yang tahu kan.
Iya betul. Nah akhirnya kita iya sih pas pas kuliah akhirnya kayak masing-masing kehidupan. Mm-mm. Tapi menurut gue lo adalah salah satu jawaban doa. Karena gue doain karena gue kan itu tadi gue kayak I look up you. I look up you ya. Gue tuh ngeliat kayak wow, ada rasa kayak "Ih, pengen dah temenan. Siapa gue yang nggak pengen temenan sama orang keren?" Ya udah akhirnya kayak tapi ya udah kan bisanya doa doang. Masalahnya kita juga beda domisili, jauh. Ya sudah deh. Di Tapi Jakarta, aku di Malang. alhamdulillahnya, iya alhamdulillahnya. Itu kenapa sih? Gue juga nggak inget kenapa akhirnya Aku juga kita nggak ingat. nggak inget juga. Aku juga awalnya nggak ingat sih, kayak pokoknya 2023 kan. 2023 itu kita mulai sering-sering apa chattingan lagi, pas itu masih DM-DM-an tuh kayak via DM. Terus pokoknya suatu hari impulsively kamu bilang, "Oke, Fat, aku pesan tiket ke Malang ya." Itu yang mulai akhirnya kita makin deket. Kayaknya sih pas itu kita memulai dari suatu keresahan gitu deh. Pokoknya di situ mulai kita discuss kayak tentang banyak hal gitu. Tapi aku nggak tahu Hmm. tentang apa pas itu. Iya 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 iya. Emang berarti ada ibrohnya. Kita tuh kadang impulsif emang kadang membahayakan. Tapi ada ibrohnya juga. Langsung aja gue Iya, iya lagi tuh awal-awal apa punya duit kan. Jadi kayak ya udah gas aja. kalau punya duit. Oh punya Iya duit tuh gitu. 2023. Terus kamu ke Malang, terus habis itu setelah itu kita masih lanjut kayak sering chattingan, sering ngobrol bareng kayak gitu kan kalau punya keresahan-keresahan gitu. Terus akhirnya kamu ke Malang lagi pas itu kan? Eh, Iya. ya kan? Ke Malang lagi. Itu atau setelah aku juga ke Kan Jakarta ya? akhir 2023 kan ke Malang tuh. Oh, akhir. Akhir Aku 2000, lupa. akhir 2023 abis gitu pas 2024-nya ke Malang lagi. Yang ke Iya, Coban dua ribu Rondo dua puluh itu empat itu kan 2002. Bukan, itu Cobaan Putri. Eh, apa sih? nggak tahu Cobaan pokoknya Putri. Coban ya. Aku sendiri lupa. Bukan Cobaan Putri, soalnya Cobaan Putri itu di Batu. Kita pas itu ke daerah kabupaten yang lainnya, bukan ke Batu. Anyway gitu. Iya, setelah habis itu kan yang aku ke Jakarta dulu kan, berarti aku ke Jakarta terus pas balik kamu ngikut, Oh ya kan? iya, iya 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 Satu iya, bulan betul betul. gitu, dan alhamdulillah masih get in touch. Apalagi maksudnya sekarang kita punya interest yang sama gitu loh. Maksudnya kita suka bikin-bikin apa, bikin-bikin konten. Aku nggak merasa tidak layak sih untuk ngomong kayak gini, cuman ya kita bikin-bikin something di sosial media gitu kan. Terus jadi kita sering meng-encourage satu sama lain. By the way, kamu commute, Zar? I don't Oh know. iya, Oke, ya gitu. Gitu. iya iya. Tapi mm, kalau gue lihat-lihat pertemanan gue ya, rata-rata tuh yang long lasting tuh kalau kita udah bisa ngobrol serandom dan sedip itu. Jadi kalau karena kan gue random kan, literally kadang gue ngechat lu, kita nggak ada udah nggak ada halo apa kabar seperti itu kan kayak kadang udah ada apa nih di dalam pikiran terus keluarin gitu. Rata-rata pas pas gue inget-inget yang long lasting tuh yang kayak gitu karena again nggak tahu ya eh orang yang gue butuhin tuh yang bisa nerima kerendeman kerendeman gue dalam Sih, membicarakan suatu hal tadi apa it is not bener. love language but I need someone tapi it is bukan yang hanya Itu didengar ya karena relationshipnya yang kayak gitu. iya karena adik gue pun pendengar yang baik cuma uh, gue tidak memaksakan dia untuk bisa memahami gue cuma kayak gue lebih nyaman ketika orang yang bisa tektokan dan resiprokal seperti itu kalau lu By sendiri the gimana way, kayak udah benefit sisa apa 10 yang menit lu lagi. dapetin Kayaknya udah kurang dari 10 menit lagi deh. oh my god Gitu. oke Dan iya udah kita bisa bersingkat. Benefit apa? tadi kan iya kan In tadi terms kalau of gue karena what? lo kalau gue kan ngerasa kayak kita ada resiprokal ketika membicarakan apapun. Gue kan butuh relief Hmm. dalam gaping. Lo benefit apa yang lo dapetin? Hmm. Kalau aku nggak, karena nyambung sih Zar. Maksudnya dalam semua konteks nyambung gitu kalau ngobrol gitu. Karena
somehow aku agak ngebatas sendiri dengan suatu kayak pertemanan tertentu itu kadang aku biasanya milih kayak pertemanan itu sesuai dengan konteks gitu kan. Maksudnya, oh kalau sama teman ini tuh aku bakal cerita tentang konteks dalam konteks hal ini gitu. Karena kan ya memang as we are growing up gitu kan background kita jadi berbeda gitu kan. Dan aku tipe orang yang kalau misalnya ngomong sama orang tuh milih banget gitu. Aku bahkan dulu kan emang gak terbiasa buat sharing ke orang gitu kan. Dan sekarang pun kayak aku udah mulai sharing, tapi ketika aku sharing ke orang tuh aku bener-bener milih banget kayak gitu. Oh, sama teman yang ini aku bakal lebih sukanya itu ngobrol-ngobrolin ini. Kalau sama teman yang ini, aku lebih suka ngobrolin ini kayak gitu. Dan kalau sama kamu, enaknya sih kayak wide gitu loh, kayak dalam hal agama iya, terus habis itu kita juga pernah punya masa-masa sekolah yang kita had apa kita jalani bersama kayak gitu. Kita punya teman-teman yang sama kayak gitu kan, punya guru-guru yang sama. Terus juga we have apa ya, same interest gitulah dalam isu-isu. Terus juga about dream gitu sih. Ya, jadi aku Ya, ngerasa nyaman gitu, open untuk cerita tentang apapun gitu. Gitu. Which nggak nggak ke semua orang aku bisa kayak gitu gitu. ya, terima kasih. Iya, karena itu Hmm, salah satu tujuan hidup gue bermanfaat. In terms of what, lah, Masya ya udah Allah. harus bermanfaat aja enggak sih? Ya Iya, kadang iya. orang tuh kayak ngerasa kayak harus big impact ya. Emang bagus big impact bukan mengunderestimate big impact itu, tapi kadang kita kan step by step dari hubungan teman, keluarga, teman, kerjaan, kolega, seperti itu. Iya gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya perkenalan aja kayak how do we meet each other kayak pertama kali. Terus habis itu bagaimana perjalanannya until we decided to make this karena setelah kita reunite again, ya pas tahun 2023 maksudnya jadi in touch again gitu kan. Terus habis itu sering kontekan kayak why don't we publish what we thought gitu, our thought gitu kan kayak kita share kayak daripada ngendep di itu di apa rekaman telepon daripada didengerin sama mbak-mbak operator doang gitu. Oke. Begitu. Alright deh, semoga ini sustain dan kita bisa banyak discuss tentang berbagai hal yang semoga Amin. dalam discuss itu, dalam obrolan kita itu kita juga mendapatkan suatu hal yang berguna bagi kita Betul. juga. Gitu. Mm-mm. Oke, Betul, amin. eh, udah. Ini udah mau habis. Iya, iya Ya udah. udah. Maybe like before closing we can like promote our social media. Oh, aduh. eh, Iya. you first. Oke, jadi kalau kalau misalnya teman-teman tertarik untuk nge-follow aku, jadi aku juga punya channel YouTube yang bahas tentang beasiswa gitu. Cuma memang masih belum aktif konten karena ya gitulah, lagi sibuk belajar ya. Tapi aku bakal berusaha untuk lebih rajin konten lagi. Jadi teman-teman bisa follow atau subscribe channelnya Fatimah Soraya FATHIMAH, not Fatimah tapi Fatimah Soraya. Terus kalau mau ke Instagram FATHIMAH SRY underscore gitu. Terus ada TikTok juga, teman-teman bisa follow TikTok aku, namanya ketika Fatimah Soraya, Shalom muncul. Penting Gitu. nanti kita tulis di deskripsi semua media sosial yang kita punya. Jadi teman-teman langsung meluncur ke sana. Oke? Yes, why not? Oke Kamu? deh. Aku semua media sosialnya namanya Zahra Someri, TikTok, Instagram, tapi Instagramnya dikunci jadi kayak ya udah ya gitu. Terus ya udah aku yang aktif banget di TikTok aja sih seperti itu. Nanti Iya, kita taruh di kebetulan dia bawah. aktif aktif educating about English gitu ya, ngajar English sama juga punya kelas bahasa Inggris ya kan? Diksinya berat banget tuh Speaking. educating. Oke. Ya, ya that's it. Thank you for saying that. Ya, ya gitu. Oke, semoga siapapun yang mendengarkan Random Talk ini semoga terhibur. Anyway, see you on the next video. Bye-bye.
Bye-bye. Assalamualaikum.